Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Natasha Aura Effendi, Okta Debbie Anggraeni, dan saya sendiri, Indana Zulfa, selaku moderator pada video presentasi kali ini. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan judul Reksadana Syariah. Terima kasih kepada Ibu Putri Nuraini selaku dosen pengampu pada matkul Fikih Muamalah kali ini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita saksikan video ini. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Aura Effendi. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pengertian reksadana. Jadi, reksadana adalah sebuah wadah di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh pengurusnya, yaitu manajer investasi, dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Sederhananya, reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal yang relatif kecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Pada reksadana syariah, sudah tentu dana akan disalurkan kepada saham syariah dan surat berharga syariah seperti suku. Saham syariah adalah kepemilikan atas usaha tertentu di mana usaha tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Sedangkan kegiatan transaksi saham syariah tidak jauh berbeda dengan kegiatan transaksi saham konvensional. Berikut ini perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Ada beberapa hal yang membedakan antara reksadana konvensional dan reksadana syariah. Tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam investasi syariah ini. Yang pertama ada kelembagaan. Dalam syariah Islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang. Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksadana syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dengan beranggotakan beberapa alim ulama dan dari ahli ekonomi syariah. Dengan begitu, proses di dalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya. Syariah Islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang. Tetapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Yang kedua yaitu hubungan investor dan perusahaan. Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh persen modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan dalam akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila kerugian bukan diakibatkan kelalaian si pengelola. Dalam hal ini, transaksi jual beli saham dalam reksadana syariah dapat diperjualkan. Saham-saham dalam reksadana syariah merupakan harta atau mal yang diperbolehkan diperjualbelikan dalam syariah. Tidak ada unsurnya penipuan atau gharar dalam transaksi saham karena nilai saham jelas. Yang ketiga yaitu kegiatan investasi reksadana. Dalam melakukan kegiatan investasi reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi tidak halal yang tidak diboleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjualbelikan di bursa saham. Pembahasan kedua yang saya bahas adalah investasi dalam perspektif Islam. Sebagaimana yang kita tahu, investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi ini sesungguhnya kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi. Artinya, ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Oleh sebab itu, Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk melakukan suatu bisnis. Contohnya seperti investor, pedagang, supplier, atau siapapun yang terkait dengan dunia ini.
Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang ekspektasi akan ilmu-ilmu yang terkait supaya diperdalam lagi agar investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah seperti mendapatkan kepuasan batin dan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, investasi syariah merupakan bentuk investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bertujuan untuk memastikan bahwa investasi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba atau bunga, praktik spekulasi berlebihan, serta bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini beberapa permasalahan yang mungkin muncul pada reksadana syariah. Yang pertama, kepatuhan syariah. Tidak semua investasi yang diklaim sebagai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa mungkin memiliki portofolio yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari investor. Yang kedua, kinerja. Reksadana syariah terkadang dianggap memiliki kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan reksadana konvensional karena pembatasan investasi tertentu yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu keterbatasan pilihan investasi. Reksadana syariah seringkali memiliki keterbatasan dalam investasi karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah tertentu, seperti larangan investasi dalam perusahaan yang terlibat dalam industri alkohol, perjudian atau riba. Yang keempat yaitu biaya administrasi dan manajemen reksadana syariah mungkin lebih tinggi daripada reksadana konvensional karena proses pengawasan dan kepatuhan syariah yang lebih ketat. Baiklah, saya akan membacakan materi yang ketiga tentang permasalahan dan prospek reksadana syariah. Permasalahan yang dihadapi oleh reksadana syariah meliputi keterbatasan dalam pilihan investasi karena harus mematuhi prinsip syariah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk ini, serta resiko kinerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan reksadana konvensional. Namun, prospeknya tetap cerah, semakin banyak yang minat investor pada investasi berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah, serta pertumbuhan industri keuangan syariah secara global yang memberikan dorongan positif bagi perkembangan reksadana syariah di masa depan. Prospek reksadana syariah terlihat dari beberapa faktor yaitu 1. Pertumbuhan industri keuangan syariah, 2. Peningkatan kesadaran investasi berkelanjutan, 3. Diversifikasi investasi, 4. Kreativitas produk, 5. Dukungan regulasi. Dengan demikian diharapkan prospek reksadana syariah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan reksadana global tentang investasi berkelanjutan dan perkembangan industri keuangan syariah. A few moments later. Sekian hasil dari video presentasi kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.